Anggi ceria sekali hari ini. Harus dong Bu, harus ceria. Kita kan hari ini mau melakukan kebaktian sekolah minggu. Terus hari ini ada sesuatu yang spesial. Hari ini kita merayakan apa Kak Anggi? Paskah. Adik-adik semuanya yang di rumah tahu kan apa arti Paskah? Kak Anggi. Iya Bu. Tahu nggak hari ini kita dibantu oleh anak-anak sekolah minggu. Terus ada juga tuh, ada yang baru. Yang baru Ada Esther, terus ada Jojo. Siapa Bu Esther dan Jojo? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Bu. Nanti aja, ya. Oke. Kita ibadah dulu, terus nanti anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah ketemu dengan Jojo dan Esther. Sama ada neneknya juga. Ada neneknya juga. Ada neneknya juga. Hari ini ramai sekali nih Bu ya. Rame. kayaknya. Wah, yuk Kak Anggi, adik-adik di rumah sudah siap, sudah pada rapi, sudah tidak sabar ingin memuji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita angkat pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah karena kita sekarang sedang merayakan Paskah, kita sudah menang nih. Menang dari apa ya Bu? Dari dosa. Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Nah, dari itu kita mau angkat pujian Ku Menang, Ku Menang. Semuanya bangkit berdiri ya. Haleluya,
ada di rumah, yuk kita bersatu di dalam doa. Kita mau buka ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa yang baik, kami juga bersyukur Tuhan bila hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah walaupun masih secara online. Tuhan, sertai kami, biar kami boleh duduk manis, kami boleh ikut mengangkat pujian, boleh dengan hikmat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ibadah kami ini biarlah boleh berjalan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau persembahan, kita siapkan persembahannya. Nanti setelah kita menyanyikan lagu persembahan, serahkan ke orang tua ya, nanti biar mama papa yang akan membawakan ke gereja ya. Yuk adik-adik, sambil kita mau mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian. Aku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, berkati persembahan kami Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang mengolahnya, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk anak-anak semua yang ada di rumah, semuanya sudah siapkan Alkitab. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku.
Teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekarang akan membaca Alkitab. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18 di bawah judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi, benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kubur dan kami tidak tahu di mana dia letakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid,
Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Wah, Esther dan Jojo sudah siap ya mengikuti ibadah Paskah? Siap dong, Nek. Nah, anak-anak yang di rumah sudah siap belum mengikuti ibadah Paskah? Pastinya udah siap, ya kan? Iya. Wah, oke deh kalau gitu. Nek, mau nanya Nek, kenapa kita harus merayakan Paskah? Coba Esther, Jojo, dan anak-anak yang di rumah tahu gak apa arti kata Paskah? Kebangkitan Tuhan Yesus kan Nek? Wah, betul sekali. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita merayakan Paskah untuk mengingat kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa dosa dan kematian. Nek. Nenek. Ya, Jojo. Jojo mau ngomong. Oke. Adik-adik, Jojo mau ngomong nih. Tuhan Yesus itu nggak mati selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Seperti yang diceritakan dalam Alkitab bukan sih? Bener gak? Betul sekali. Betul. Iya, betul. Ada di Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18. Nek. Nek. Iya, Jojo. Awalnya nih, itu Iya. kan murid-muridnya Tuhan Yesus kan mengira kalau Tuhan Yesus itu dicuri. Dicuri, Nek. Nah, terus Maria Magdalena melihat ke kuburnya tempat jenazah Tuhan Yesus dibaringkan. Dan dia berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Gitu, Nek. Iya, mereka sangat sedih. Bahkan Maria Magdalena sampai menangis. Aku juga kalau kehilangan barang nangis, Nek. Nek, itu kenapa Esther bisa nangis? Itu karena Esther cengeng. Nek lihat Bang Jojo ledekin aku. Sudah, kita semua pasti sedih kalau kehilangan. Anak-anak yang di rumah, Jojo ataupun Esther, pasti sedih kalau barang favorit kalian hilang, ya kan? Betul, Nek. Nah, sama kayak nenek. Nenek juga kalau kehilangan kacamata, pasti nenek juga sedih. Terus, Nek. Iya, Jo. Nah, terus Ibu Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan Yesus, Nek. Iya, betul. Tuhan Yesus yang telah bangkit menjumpai Maria Magdalena. Oh, berarti Yesus sungguh-sungguh hidup ya, Nek? Iya, Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Itulah yang Tuhan Yesus minta agar Ibu Maria Magdalena menyampaikannya kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Oh, gitu, Nek. Terus, Nenek. Iya, Jo, kenapa? Jawab atuh, Nek. Dijawab. Nah, Tujuh mau tanya, Nek. Ini kan anak-anak di sini semuanya sama Jojo, sama Esther, sama Nenek. Kita kan mau merayakan Paskah. Terus ini ada temanya, Nek. Oh, ada temanya apa Temanya tuh? itu kebangkitannya memulihkan. Nah, itu artinya apa sih, Nek? Artinya, kebangkitan Tuhan Yesus mengubah kita dari manusia yang berdosa dan akan binasa menjadi manusia yang diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan ya, Nek? Betul, Esther.
kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukti cintanya Tuhan untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kemenangan atas kuasa dosa dan kematian. Nah, sekarang Nenek mau tanya, Esther dan Jojo dan anak-anak yang ada di rumah, apa yang akan kalian lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Nek, aku mau lebih rajin berdoa dan baca Alkitab. Taat sama mama papa juga, Nek. Wah, bagus sekali. Lalu, bagaimana tuh dengan belajarnya? Aku mau semakin giat belajar tanpa disuruh lagi. Keren. Bagaimana dengan Jojo? Kalau Jojo, oh ya, Jojo mau rajin berdoa dan membaca Alkitab. Oh ya, Nek, ada lagi, Nek. Apa tuh? Jojo mau ngebantu Nenek, ngebantu Esther, ngebantu semua orang yang memerlukan bantuan. Wah, mantap sekali cucu-cucu Nenek ini. Dan anak-anak yang ada di rumah. Wah, Kak Anggi, seru ya? Seru banget. Aduh, ada siapa tadi? Ada Nenek, ada Jojo, dan juga ada Esther. Tuh, Kak Anggi tahu kan jadinya Esther dan Jojo itu. Nah, adik-adik, Esther dan Jojo tadi sudah berkomitmen. Nah, adik-adik sekarang komitmennya apa nih? Yuk, setiap adik-adik boleh menuliskan komitmennya dan boleh kirimkan lewat WA ya. Nanti adik-adik masing-masing boleh. Atau yang belum bisa boleh minta tolong sama mama atau sama papa ya. Kirim ya lewat grup ya Kak ya. Ya, betul. Grup sekolah minggu ya. Di grup sekolah minggu ya. Tunggu ya adik-adik. Kalau Jojo dan Esther bisa berkomitmen, adik-adik semua pasti lebih. Dan bukan hanya diucapkan, tapi dilakukan ya. Oke, Kak Anggi selanjutnya apa nih? Kayaknya kita akan mendengar pujian nih Bu dari adik-adik sekolah minggu. Oh iya, pujian dari anak-anak sekolah minggu GKI Zainal Zase. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, itu dia tadi persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu GKI Zainal Zase. Luar biasa ya Kak Anggi Iya, ya. wah, Keren-keren. bagus semuanya. Sangat semangat. Terus Kak Anggi tahu nggak? Anak-anak sekolah minggu itu menghias telur di rumah Kak Anggi dan semuanya sudah dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Ih,
bagus banget ya Bu ya. Iya. Nah, Kak Anggi, nggak terasa waktunya sudah habis, ibadah kita sudah selesai. Yuk adik-adik semuanya, kita akhiri ibadah kita mau tutup di dalam doa. Lipat tangan semuanya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menghadap tata kemuliaan-Mu Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah Paskah kami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh merayakan Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang, dan kami juga menang. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Berkati kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Sekali lagi, selamat Paskah untuk adik-adik, untuk papa, mama, oma, opung semuanya. Selamat Paskah, Kak Anggi. Selamat Paskah. Sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.